Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Mul di YouTube channel Pak Mul. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan di bidang studi kimia. Nanti akan kita bahas rumus-rumusnya, cara memahami rumus-rumus dasarnya dan konsep dasarnya agar kalian bisa lebih paham tentang sifat koligatif larutan. Jadi silakan saksikan video ini dan jangan lupa Pak Mul akan senang jika kalian mau subscribe, kemudian like, comment, share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, kita mulai pembahasan tentang sifat koligatif larutan. Nah, kita bahas secara detail. Saya mulai pembahasannya dari apa itu pengertian sifat koligatif. Ya, jadi di sini yang dimaksud sifat koligatif adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada larutan, suhu, kemudian tekanan, dan ada yang namanya tekanan osmosis nanti ketika ada pelarut, misalkan air ditambahkan zat terlarut seperti garam ataukah gula. Nah, perubahan-perubahannya kita coba gambarkan dalam bentuk grafik berikut ini. Silahkan diperhatikan grafiknya. Ya, jadi di sini ada grafik. Sumbu X-nya adalah suhu, ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah tekanan. Nah, suhu di sini nanti satuannya adalah 0 derajat Celcius. Maaf, derajat Celcius maksud saya. Jadi suhunya adalah satuannya derajat Celcius. Kemudian satuan tekanannya adalah atm atau atmosfer. Nah, penggambaran grafiknya gini. Ketika kalian memanaskan air, sudah bisa dipastikan air itu punya titik beku, suhunya itu sekitar 0 derajat Celcius. Betul ya? Jadi kalau air dipanaskan 0 derajat Celcius. Nah, kemudian ternyata air itu dari 0 ke 4 derajat Celcius itu tekanan itu berkurang gitu. Nah, ini disebut sebagai sifat anomali air. Dari 4 derajat Celcius terus dipanasin lagi sampai 100 misalkan di sini ya. Sampai 100 derajat Celcius. Ya, maka tekanannya akan bertambah lagi. Nah, begitu. Jadi perubahan tekanannya dari 4 ke 100 terjadi perubahan lagi. Nah, kemudian dari titik tertentu di sini perubahan tekanannya sampai anomali itu begini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat anomali air atau ketika kita manasin air ini yang terjadi. Di sini 0, di sini 100 derajat Celcius. Titik bekunya 0, titik didihnya 100. Nah, kemudian kalau air itu ditambahkan gula atau ditambahkan garam, nah ini muncul sifat koligatifnya. Jadi titik beku air ketika ditambahkan gula atau garam dia tidak 0 lagi. Ya, dia tidak 0 lagi, bergeser ke sebelah kiri. Jadi titik bekunya itu berkurang dari 0 derajat. Ya, di sini muncul TF atau titik beku larutan. Ya, dia akan minus gitu. Jadi kalau garam itu dimasukkan ke dalam air atau gula dimasukkan ke dalam air, titik bekunya tidak akan 0, akan berkurang. Ya, manfaatnya buat apa yang begini? Jadi kalau misalkan di Eropa ketika musim dingin, suhunya itu kan minus 0 ya, minus dari kurang dari 0 maksudnya. Jadi bensin itu kemungkinan akan jadi beku gitu ya. Kalau misalkan dia berada di suhu kurang dari 0 derajat, makanya ke dalam bensinnya itu ditambahkan sesuatu ya supaya dia tidak membeku gitu. Atau ke dalam radiator mobilnya yang berisi air itu ditambahkan sesuatu sehingga dia tidak 0 derajat lagi si radiator di dalam radiator, air dalam radiator itu titik bekunya, tapi berkurang. Makanya tidak membeku air dalam radiator gitu. Ya, kurang lebih penerapannya seperti itu. Ya. Jadi air itu ditambahkan sesuatu sehingga dia punya titik beku yang lebih atau kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, perubahannya dari sini ke sini, ini kita nyebutnya sebagai delta TF atau kita sebutnya perubahan atau penurunan titik beku. Nah, masuk ke dalam sifat koligatif. Kemudian yang berikutnya, titik didihnya pun sama. Air yang ditambahkan garam atau gula itu akan berubah juga ya. Lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, ini kita nyebutnya sebagai TB, titik didih larutan gitu. Lebih dari 100, tidak akan 100 lagi ya. Kalau air atau pelarut lain ditambahkan zat terlarut yang berupa garam atau gula.
Nah, perubahan dari sini sampai sini kita nyebutnya sebagai delta TB, ya. Kenaikan titik didih. Jadi berubah titiknya di sini dan di sini, titik awal, titik akhirnya. Tekanan pun sama. Jadi ketika dikasih garam atau gula tadi, tekanannya berkurang menjadi di sini gitu. Jadi terjadi perubahan tekanan juga. Nah, jadi delta TF, delta P, dan delta TB ini merupakan sifat koligatif larutan. Itu yang dimaksud dengan sifat koligatif, ya. Nah, kalau kita gambarkan grafik barunya berarti bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian kita ambil ke sini. Nah, jadi seperti ini grafik terbarunya ketika zat pelarut atau air itu ditambahkan zat terlarut berupa garam atau gula atau mungkin zat yang lainnya. Begitu. Itu prinsip dasarnya. Nah, dari grafik ini bagaimana kita menghitung delta TF, delta TB, dan delta P? Itu ada rumus-rumusnya gitu ya. Jadi grafik ini penuh makna sekali. Dari sini banyak turunan rumus. Nah, untuk menghitung delta TF, delta TB, dan delta P, kalian bagi menjadi zatnya itu ada dua. Ada zat non-elektrolit yang ditambahkan ke dalam air itu ya. Zat non-elektrolit. Dan zat elektrolit. Apa contoh zat non-elektrolit? Seperti gula. Kita nyebutnya C6H12O6, atau seperti urea. Urea itu juga sama zat non-elektrolit. Rumusnya CONH2 dua kali gitu. Nah, ini rumus ureanya ya. CONH2 dua kali. Nah, ini adalah jenis-jenis zat non-elektrolit yang kita tambahkan ke dalam air. Nanti untuk yang ini rumus delta TF-nya dulu, atau penurunan titik beku itu, ya. Jadi nanti delta TF itu rumusannya 0 dikurangi TF ya di sini. Delta TF itu 0 kurang TF. Kalau delta TB, TB kurang 100. Jadi begini pengurangannya ke arah sini gitu. Delta TF itu dirumuskan sebesar KF dikali M. Nah, ini rumus delta TF. Ya. Delta TF itu KF dikali M. Apa KF? Tetapan mol titik beku. Biasanya sudah ada di soal. Apa M? M itu disebut molaritas, ya, molaritas. Apa rumus molaritas? Nah, ini rumus umumnya, gram zat terlarutnya dibagi mR dikali 1000 per gram P. Gram P itu gram pelarut. Ini rumus molaritasnya, gitu. Jadi gram per mR dikali 1000 per P, gitu. Gramnya gram terlarut ya, jangan lupa. Kalau ini gramnya gram pelarut, gitu. Ya, itu adalah rumusan delta TF. Ya, paham ya? Pembahasan berikutnya adalah tentang kenaikan titik didih atau kita sebutnya delta TB ya. Dari gambar tadi dari 100 menjadi TB. Nah, makanya di sini delta TB rumus dasarnya itu berdasarkan gambar yang tadi sudah kita bahas, itu adalah TB titik didih larutannya dikurangi 100 derajat Celcius kalau itu air ya. Nah, ini delta TB-nya, besarnya seperti ini. Kemudian kalau diketahui KB, delta TB juga bisa dirumuskan sebesar KB-nya dikali molalitas lagi. Nah, ya, apa itu KB? KB itu tetapan molar titik didih. M-nya molalitas. Tadi sudah saya bahas apa rumus molalitas. Nanti kenaikan titik didih berarti kita menggunakan rumus ini. Kemudian yang berikutnya ada dari gambar tadi delta P. Delta P-nya terjadi penurunan tekanan uap kita nyebutnya, atau delta P ya. Rumusan delta P di sini dirumuskan sebesar XT dikali P derajat. Nah, ini muncul XT. Apa itu XT? XT itu disebut fraksi mol. Apa itu fraksi mol ya? Ini fraksi mol terlarut. Jadi gini. Tadi kan saya bahas ada air, kemudian ditambahkan gula atau garam. Air adalah pelarut, kemudian gula adalah terlarut. Nah, jadi di sini ada zat terlarut, ada zat pelarut. Berarti molnya ada mol terlarut, ada mol pelarut. Nah, yang disebut fraksi mol terlarut itu adalah mol terlarutnya per mol terlarut ditambah mol pelarut, atau mol totalnya, mol total larutan. Nah, ini XT ya.
XT-nya kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, kemudian bagaimana mencari mol? Mol diingatkan rumusnya adalah gram per mR. Ya, ini pernah dibahas di kelas 10. Jadi kalau dia mol terlarut NT di sini, misalkan NT, maka gramnya gram terlarut gitu. mR-nya mR terlarut. Kalau pelarut ya di sini berarti gramnya gram pelarut, gram airnya. Ya, terlarut itu adalah gula atau garamnya gitu. Pelarut adalah air atau semisalnya lah, tidak harus air, tergantung soal. Jadi XT adalah fraksi mol terlarut. Kemudian P derajat di sini adalah disebut tekanan uap pelarut murni. Nah, jadi udahnya tekanan uap airnya lah gitu ya. Tekanan uap airnya berapa itu namanya P derajat. Itu delta P ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari, ada yang disebut P. Ya, ada yang delta P itu penurunan tekanan uap, ada yang disebut P di sini. P itu tekanan uap larutannya. Nah, dirumuskan XP dikali P derajat. Ini P, kalau ini penurunan tekanan uapnya, delta P. Kalau ini P doang, P itu tekanan uap larutannya. Jadi larutan yang terdiri dari terlarut sama pelarutnya itu. Larutannya berapa? Bukan penurunan ya. Tekanan uap larutannya. XP, seperti hal ini XP, maka kalau XP itu berarti mol pelarut di atas mol terlarut sama mol pelarut. Jadi miriplah dengan ini ya. Mirip dengan ini. Nah, seperti itu. Itu adalah rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sifat koligatif. Jadi kita sudah 3 kita bahas. Delta TF yang di video yang tadi, kemudian delta TB ya, penaikan titik, delta P penurunan tekanan uap. Kemudian di sini selain delta P ada rumus P juga. Kalau ngingetinnya gini, P itu XP, kalau delta P itu XT gitu. Ya, seperti itu. Dan hubungan antara XT ditambah XP ya, fraksi mol terlarut tambah fraksi mol pelarut itu pasti sama dengan 1. Pasti 1 ya. Begitu. Oke, itu kaitan dengan sifat koligatif. Berikutnya ada satu sifat koligatif lagi, yaitu tentang tekanan osmosis. Nah, untuk tekanan osmosis itu dirumuskan tekanan osmosis ya, atau di dalam kesilang P dirumuskan, ada rumusannya ya. Kita turunkan dulu. Penurunannya dari perumusan gas ideal yang PV sama dengan nRT. Nah, ini mungkin pernah tahu rumus ini. Hampir mirip sebenarnya, sama lah, nggak ada bedanya dengan ini sebenarnya. Tekanan osmosis itu. Jadi P di sini adalah P, kemudian si volumenya ke bawah, di sini mol per volume kita buat seperti ini, R kali T. Nah, mol per volume atau kita nyebutnya mol per liter itu adalah molaritas ya, R kali T. Nah, ini rumusan tekanan osmosis. Ya, di mana P-nya adalah tekanan osmosis, satuannya atm. Kemudian M adalah molaritas. Molaritas itu mol dibagi liter. Ada yang merumuskan seperti ini, mol dibagi liter. Ada yang merumuskan pakai rumus gram per mr dikali 1000 per mililiter larutan. Ada yang merumuskan juga seperti ini. Jadi tergantung yang diketahuinya. Gram di sini gram terlarutnya ya, mililiter larutan. Beda dengan si molaritas. Oh, ini molaritas. Molaritas ya. Begini rumusannya. R itu tetapan konstanta gas 0,082, sedangkan T-nya adalah suhu dan satuannya wajib Kelvin. Kalau ada Celsius jangan lupa tambah 273. Di konversinya tambah 273 untuk mendapatkan Kelvin. Itu rumusan dari tekanan osmosis. Ya. Dan rumusan-rumusan yang kita bahas barusan adalah rumusan untuk zat yang non elektrolit. Tadi dibahas zat non elektrolit itu contohnya salah satunya adalah gula dan urea ya. Yang lain juga tentunya masih banyak gitu. Untuk contoh zat non elektrolit. Nah, setelah ini kita bahas yang elektrolitnya. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan sifat koligatif yang larutan elektrolit ya. Ini nanti ada pembeda di rumusnya.
Nah, apa itu zat elektrolit? Zat yang bisa mengurai menjadi ion positif dan ion negatif di larutannya. Contohnya itu untuk zat untuk zat elektro itu banyak ya, yang berupa garam. Garam itu kan tidak hanya NaCl, banyak sekali garam yang ada di kimia. Intinya kalau garam itu kan gabungan antara asam sama basa. Ya, contoh garam itu yang paling mudah ya NaCl, kemudian BaSO4 dan seterusnya lah. Intinya masih banyak sekali. Dan dia bisa mengion menjadi plus dan minus di larutannya. Nah, itu elektrolit. Lalu bagaimana rumusan untuk sifat koligatif yang di elektrolit? Tadi pertama kita punya rumus delta TF di non-elektrolit, yaitu Kf dikali molalitas, M kecil molalitas ya. Kemudian kita punya rumus delta Tb, Kb dikali molalitas juga. Lalu kita punya rumus P, tekanan osmosis molaritas. Kalau ini molaritas M besar, kalau ini molalitas berbeda ya, MRT ya. Kemudian kita punya rumus delta P, penurunan tekanan uap, yaitu X larut fraksi mol terlarut dikali P derajat, atau pelarut tekanan uap larut murni yang P derajat itu. Nah, ini rumusan-rumusan yang ada di non-elektrolit. Kalau elektrolit, kita tinggal tambahkan pengali di sini. Ada yang namanya I. Apa itu I? I itu disebut sebagai bilangan Van Hoff. Rumusannya adalah 1 tambah N-1 kali alfa. Ini rumus I. Jadi I adalah bilangan Van Hoff disebutnya. Van Hoff ya. Kemudian N itu adalah jumlah ionnya. Nah, ini yang kadang-kadang sering keliru ya. Nanti saya jelasin apa itu N. Untuk lebih ini pakai contoh nanti. Alfa adalah derajat ionisasinya. Nah, gitu. Untuk jumlah ion atau N ini, kalau misalkan dia NaCl, nah itu kita uraikan menjadi Na+ dan Cl-. Jumlah ionnya di sini 1, Na di sini 1. Berarti untuk yang ini N-nya 2 gitu. Ya, kemudian MgSO4 misalkan, kalau diurai berarti menjadi Mg2 plus SO4-2. Nah, kalian ngurai-nguraikan gininya harus sudah paham ya. Kapan dia plus 1 min 1, kapan dia plus 2 harus sudah tahu. Mg kenapa plus 2? Karena Mg ini golongan 2. Ketika Mg nya plus 2, SO4 pasti min 2. Kenapa? Ya nggak ada koefisien lain, ini langsung gabung soalnya. Jadi Mg nya 2 plus, SO4 nya min 2. Berapa ini? Jumlah ini yang kita lihat, di sini 1, di sini 1, ya tetap 2 gitu. Bukan ini yang ditambah 2 tambah 2, nggak begitu. Jadi jumlah ion yang di depan sini koefisiennya berapa. Contoh lain misalkan Al2 SO4 3 kali. Ini kalau diurai jadi 2 Al plus 3 ya, atau 3 plus boleh. 2-nya ke depan, Al itu plus 3. Kemudian 3 ini juga sama ke depan, SO4 itu min 2. 3 SO4 min 2. Oke, lihat coba N-nya ada berapa? Ini 2, di sini 3. 2 tambah 3, N-nya sama dengan 5. Nah, ini yang disebut sebagai N atau jumlah ion. Lalu apa itu alfa? Alfa itu derajat ionisasi, ya. Alfa itu bisa persen bentuknya, bisa angka juga langsung 0, gitu ya, tergantung soal. Nah, untuk yang elektrolit kuat itu alfanya bernilai 1 nanti. Sehingga kalau elektrolit kuat alfanya 1, kalau ini 1 dikali N-1, N-1 ya. Ditambah 1 hasilnya 1 tambah N-1 hasilnya N. Nah, untuk yang kuat elektrolitnya nanti si I-nya itu sama dengan N gitu. Ya, jadi kalau untuk elektrolit kuat di sini I-nya itu sama dengan N. Jadi bilangan Van Hoff-nya sama dengan jumlah ionnya, seperti 2 atau 5 ini. Jadi seperti itu. Itu adalah elektrolit kuat. Nah, apa itu zat elektrolit kuat? Itu ada pembahasan khusus tentang materi ini ya. Itu nanti mungkin di lain kesempatan. Nah, jadi ini rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sifat koligatif untuk yang zat elektrolit. Lalu
Kalau kita lihat satu-satu, delta TF-nya ada I-nya, delta TP ada I-nya, P pun ada I-nya, tapi untuk delta P di sini nggak dikali I. Tapi sebenarnya I-nya itu muncul di mana? Di XT ya. XT di sini kan rumusannya mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, I-nya itu dikalikan di mol terlarut di sini nih, ya. Jadi dia muncul tersirat dia. Ada di mol terlarut, sehingga tetap muncul I tapi tidak langsung di sini. Adanya di mol terlarutnya. Nah, ini rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sifat koligatif. Jadi pembedanya jelas antara yang non elektrolit yang tadi dengan elektrolit adalah di nilai I-nya ini, gitu. Ya, demikian untuk video pembelajaran sifat koligatif. Semoga bermanfaat dan Pak Mul akan senang sekali jika kalian mau subscribe, kemudian like, komen, share sebanyak-banyaknya video ini. Oke, sementara itu dulu, nanti kita akan bahas di video-video yang lainnya tentang materi kimia. Sekali lagi, terima kasih.